Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 1, tokoh dan penemuan materi bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ibu Opi, Ibu Erli dan Pak Supri di materi bahasa Indonesia. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Berbagai benda sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hasil penemuan. Benda-benda tersebut biasanya diperoleh dari percobaan atau penelitian para ahli. Proses para ahli dalam menemukan ataupun menciptakan benda-benda hasil temuannya dapat diketahui dari teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan sains atau ilmu pengetahuan alam. Contoh teks eksplanasi ilmiah dapat dijumpai di museum. Biasanya di samping atau di dekat benda-benda museum terdapat tulisan yang berisi penjelasan tentang benda secara rinci, meliputi nama benda, sejarah benda, hingga kegunaan benda. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Pada sebuah teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain yang terjadi sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa lain sesudahnya. Tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi disusun berdasarkan prinsip sebab akibat untuk memberikan penjelasan ilmiah. Informasi singkat yang disusun secara berurutan hingga kesimpulan. Tujuan dari pembuatan teks eksplanasi adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Memuat informasi berdasarkan fakta dan data serta tidak ada penambahan sedikit pun dari penulis. 2. Berisi informasi yang bersifat keilmuan dan ilmiah. 3. Menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial. 4. Bersifat informatif, tidak ada unsur memengaruhi pembaca terhadap hal yang dibahas. Dan 5. Terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah tersusun atas 3 bagian. Pernyataan umum atau pembukaan berisi informasi singkat tentang hal yang dibicarakan. Deretan penjelas atau isi berisi urutan uraian atau penjelasan tentang suatu proses dari suatu peristiwa yang terjadi. Kemudian kesimpulan atau penutup berisi pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks.
Nah, ini adalah penjelasan mengenai ketiga bagian tersebut. Pernyataan umum. Pernyataan umum berfungsi sebagai paragraf pembuka dan berisi informasi singkat mengenai topik permasalahan yang akan dibahas dalam teks secara keseluruhan. Pernyataan umum atau pengantar memuat petunjuk awal tentang suatu peristiwa yang hendak dijelaskan. Pernyataan umum berfungsi sebagai pengantar pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Deretan penjelas. Deretan penjelas merupakan bagian isi atau inti dari teks eksplanasi yang berisi uraian atau penjelasan lebih rinci mengenai proses dari peristiwa atau kejadian yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum. Deret penjelas memaparkan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Penjelasan ini berupa tahapan sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari teks eksplanasi biasanya terdapat di akhir teks dan berisi pendapat singkat penulis mengenai topik dan informasi yang dijelaskan pada bagian pernyataan umum serta deretan penjelas sebelumnya. Kesimpulan dalam teks eksplanasi berupa pengulangan informasi penting atau kata penutup yang menandai bahwa penjelasan telah berakhir. Tidak semua teks eksplanasi memuat suatu kesimpulan. Renungan. Bahasa Al-Quran mudah dipahami ketika dibaca dan dipelajari oleh siapapun. Allah Ta'ala telah menjelaskan berulang kali melalui ayat-ayatnya bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Muhammad SAW, yaitu bahasa Arab yang terang. Bahasa yang tidak ada kebengkokan di dalamnya, bahasa yang jelas dan bahasa yang mudah. Hal tersebut bertujuan agar Rasulullah SAW dapat dengan mudah memberikan peringatan kepada penduduk Mekah dan penduduk lainnya di seluruh dunia. Nah, itulah penjelasan hari ini dengan materi bahasa Indonesia, teks eksplanasi. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan semoga pembelajaran hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.